Oke, sekarang kita masuk bentuk-bentuk pecahan. Pecahan itu ada beberapa bentuknya. Ada yang biasa, campuran, desimal, dan persen. Jadi biasa itu ya biasa, seperti biasa yang sudah kita ketahui. Ini setengah, 2/7, 4/9, 200/201. Nah, gitu. Itu pecahan biasa. Pecahan campuran, dia campur yang utuh dan sebagian pecah. Jadi misalnya 1 utuh, sebagian lagi pecah, jadi 1/2, 2/5, 6/12, dan seterusnya. Sedangkan desimal, ingat saja nanti kalau ada desimal, ingat saja koma. Jadi kalau ada yang koma-koma, ingat saja itu adalah pecahan bentuk desimal. Contoh 0,1, 0,5, 2,3, dan seterusnya. Sedangkan yang bentuk terakhir adalah bentuk persen. Persen artinya per 100. Jadi bentuknya semua per 100. Jadi misalnya 2/100, atau boleh juga dituliskan persen itu menjadi seperti ini, 2%. 4/100, maka ini 4%. Jadi persen itu artinya per 100. Oke. Nah, sekali lagi, biasa adalah seperti ini. Campuran 1 utuh, 1 lagi pecah, 1/2. Nah, itu campuran. Desimal ingat saja koma, sedangkan persen ingat saja 100. Oke, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mengubah dari biasa ke campuran, dari campuran ke biasa, dari biasa ke persen, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama adalah bagaimana mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, dari biasa ke campuran. Dari yang bentuknya misalnya setengah menjadi 2/2. Tapi apakah ini betul? Oke, tidak. Jadi mengubah yang seperti ini, yang 1/sekian menjadi 2/sekian. Contoh gitu. Jadi 80/75 menjadi berapa per berapa. Nah, gitu. Itu biasa menjadi campur. Contoh, ubahlah pecahan 2/5 menjadi pecahan campuran. Oke, pecahan ini tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Loh, katanya tadi bisa. Oke, ada syaratnya. Syaratnya adalah jika pecahan biasa mau diubah menjadi pecahan campuran, syaratnya adalah pembilangnya harus lebih besar. Nah, ini syaratnya. Jadi kalau misalnya 2/5, 2 itu lebih kecil daripada 5. Jadi 2/5 tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Jadi bagaimana? 5/2 bisa? Bisa. 5/2. Apakah ini bisa diubah menjadi pecahan campuran? Bisa. Oke, caranya kita belajar lagi pembagian. Jadi 5/2 kita buat 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 berapa? Kalau tidak tahu, kira-kira gini, 2 kali berapa supaya 5? Atau mendekati. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Lewat. Berarti yang kita pakai 2 kali 2. Nah, 2 kali berapa supaya 5? Dapat 2. 2 kita berikan lagi. 2 kali 2, 4. Kita tuliskan di bawah 5. Lalu kita kurangkan, sisanya 1.
sisanya per ini. Nah gitu, jadi caranya gitu. Jadi sisanya ini naik, sisanya ini naik per baginya tadi. Jadi 5/2 kalau diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya menjadi 2/2. Oke, gampang ya. Oke, kira-kira kalau susah, misalnya 7/3. Apakah ini bisa diubah? Iya, bisa. Karena apa? Karena pembilang lebih besar. Jadi ini bisa diubah? Pasti bisa dong. Oke, kita buat caranya. 7 dibagi 3. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu pembagian, cara pembagian yang bersusun ke bawah, pasti nanti kalian susah untuk mengubah ini. Jadi sebaiknya kalau tidak tahu pembagian ini, jangan belajar pecahan dulu, susah nanti. Jadi lebih baik kalau tidak tahu, balik lagi kalian ke belakang, belajar lagi tentang pembagian ini. Tidak apa-apa, lambat tapi selamat. Oke. 7 dibagi 3. Nah, 3 kali berapa supaya 7? Atau 7 dibagi 3 dapat berapa? Terserah kalian lah, bagaimana caranya biasanya kalian pahami cara pembagian itu. Jadi kalau saya membuatnya gini, 7 dibagi 3, 3 kali berapa supaya 7 atau mendekati. Jadi cara lambatnya sebenarnya bisa gini, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Oh, lewat. Jadi kita pakai 6. Jadi selesai, dapat 2. Tulis di sini 2. Dapat 2. 2 kali 3, 6. Tulis di bawahnya. Kurangkan 7 kurang 6 dapat 1. Sisanya naik. Nah, seperti tadi. Sisanya naik per baginya. Jadi 7/3 itu sama dengan 2/3. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Oke, nanti boleh. Oke, stop dulu. Nanti begini video ini, coba nanti ubah ini sebentar. 9/4. Nah, stop dulu. Tik, tik, tik. Nah, berapa hasilnya? Oke, gampang ya. Kita tahu yang pertama, maka boleh kita lanjut ke sini. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Oke, pecahan desimal. Jadi caranya sama saja. Jadi misalnya gini, 2/5 ubahlah menjadi yang ada koma-komanya gitu. Jadi 0, berapa atau 2, berapa, sekian koma berapa. Jadi kalau ini lebih kecil, pasti jawabannya 0. Kenapa? Kembali lagi tadi ke sini. Kalau dia 7 lebih besar daripada pembilangnya, lebih besar daripada penyebutnya, maka dia campur. Gitu. Oke, nanti saya jelaskan lagi di sini. Oke. 2/5 itu sama dengan berapa? Nah, pasti 0, tapi dari mana caranya? Oke. Tetap kita buat cara pembagian. 2 dibagi 5. Nah, kalau nggak tahu lagi membagikan seperti ini, pasti susah mengerjakan, mengubah biasa ke desimal. 2 dibagi 5 sama dengan berapa? Tidak tahu, karena ini lebih kecil. Jangan terbalik. 2 dibagi 5 tidak sama dengan 5 dibagi 2. Oke? Tidak sama ya. 5/2 dengan 2/5. Oke. 2 dibagi 5 itu sama dengan berapa? Tidak tahu. Jadi kita pakai bantuan. Bantuan pakai 0, kalau sudah dibuat 0, ditambahkan 0. 20 dibagi 5. 5 kali berapa supaya 20? 5 kali 1. 5 kali 3. 5 kali 4. Jadi tulis di sini 4. 4 kali 5, 20. Kalau sudah habis, sudah jawabannya 0, Oke, contoh lagi.
1/2 yang gampang-gampang dulu. 1/2 seperti tadi, langsung kita buat ini 0, berapa? Oke, kita lanjut. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, tidak mencukupi, maka kita pakai bentuan. Bentuannya 0, kita tambahin 0. 10 dibagi 2, gimana caranya? 2 kali berapa supaya 10 atau yang mendekati? 2 kali 5, 5 kali 2, 10. Kita kurangkan, habis. Oke, jawabannya 0,4. Berapakah bentuk desimalnya? Oke, seperti yang tadi, langsung kita buat 0, oh tidak bisa. Kenapa? Karena lebih besar ya. Oke, tetap kita buat seperti cara tadi. Jadi kalau misalnya dia tahu ini, boleh kita langsung tulis 2. Oke, tapi tahu saya cara cepat. Kita santai aja. Jadi 9 dibagi 4. 9 dibagi 4. 4 kali berapa supaya 9 atau mendekati? 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12 lewat. Jadi kita kembali 4 kali 2. 2 kali 4, 8. Kita kurangkan 1. Sisanya naik ke atas per baginya. Itu tadi kalau campuran. Tapi kalau ini kita butuh koma-koma. Jadi ketika 1 dibagi 4 tidak bisa, kita kembali ke sini. Kalau tidak bisa pakai bentuan 0, oh tidak. Tidak 0 lagi, tapi tinggal cukup koma saja. Kalau sudah ditambah koma di sini, tambahin 0. 10 dibagi 4. 4 kali berapa supaya 10? Atau mendekati? Ya, 4 kali 2. 2 kali 4, 8. Kita kurangkan lagi. 10 dibagi, kenapa kita kurangkan ini sampai di sini? Karena sudah 0. Jadi ini kalau belum 0, kita lanjut dulu terus. Tapi sampai dapat nanti polanya. 10 dikurang 8 dapat 2. 2 dibagi 4 nggak mencukupi. Kita tambahin koma. Oh tidak usah. Karena tadi sudah ditambahi koma, kita cukup tambahin 0 saja di sini. 20 dibagi 4. 4 kali berapa supaya 20? 4 koma. 4 kali 5. 5 kali 4, 20. Cukup? Cukup. Jadi 9/4 itu sama dengan 2,25. Oke.